Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah. Dalam kelompok 6 ini terdapat dua pemateri, yaitu saya sendiri Radifah Rahmatul Jannah dan rekan saya yaitu Panji Nova Utama. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi. Yang materi pertama itu akan dijelaskan oleh saudara Panji Nova Utama. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang pengertian pasar modal. Pasar modal yaitu pasar kerjasama atau pertemuan kedua belah pihak antara pemilik modal dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Pasar modal adalah sebagai bentuk kegiatan khususnya untuk para pengusaha dalam mencari modal atau pemberi dana untuk menginvestasikan dananya. Dan adapun pelaku pasar modal yang pertama yaitu emiten. Yang dimaksud dengan emiten adalah pemberi modal atau yang mengambil modal dari para investor. Kemudian yang kedua, investor. Investor di sini berperan sebagai penjual modal atau bisa disebut sebagai orang yang menginvestasikan dananya dalam bentuk perjanjian surat-surat berharga. Kemudian penjamin emisi atau underwriter. Yang dimaksud dengan penjamin emisi adalah lembaga yang menjamin terjualnya saham dan obligasi pada batas waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh emiten. Kemudian agen penjualan atau biasa disebut dengan perantara perdagangan atau broker atau pialang. Di sini disebut dengan agen penjualan ialah pihak yang menjualkan produk dari pasar modal kepada para emiten yang akan go publik tanpa adanya surat atau kontrak secara tertulis. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Panji. Yang kedua yaitu adalah instrumen-instrumen pasar modal syariah. Di dalam instrumen pasar modal syariah ini yaitu adalah barang yang diperjualkan dalam pasar. Dalam instrumen ini yaitu yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga. Surat-surat berharga di sini bisa berbentuk kepemilikan maupun utang. Jika berbentuk kepemilikan itu contohnya adalah saham dan yang utang itu adalah contohnya obligasi. Yang pertama yaitu saham. Saham ini bersifat kepemilikan. Di dalam saham itu terdapat dividen yang mana pembagian hasil oleh perusahaan kepada setiap pemegang saham. Saham sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama menurut aspek cara peralihan itu ada saham atas unjuk atau bearer stock, kemudian saham atas nama yaitu register stock. Kemudian yang kedua yaitu saham menurut hak tagih, ada saham biasa, common stock, dan saham preferen yaitu preferensi stock. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi ini bersifat utang. Jika di dalam konvensional obligasi itu jelas sekali haram karena terdapat riba, maka dalam syariah obligasi ini juga menerapkan sistem bagi hasil, yang mana jika keuntungannya itu dibagi antara peminjam modal dan pemberi modal sesuai kesepakatan di awal. Kemudian obligasi ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu dilihat dari segi cara peralihan, ada obligasi atas unjuk bearer bond. Yang kedua yaitu obligasi atas nama register bonds. Yang kedua yaitu dari segi jaminan. Yang pertama ada obligasi tanpa jaminan, yang kedua obligasi dengan jaminan, dan selanjutnya yaitu dilihat dari segi penetapan dan pembayaran bunga. Ada yang pertama obligasi dengan bunga tetap, yang kedua yaitu obligasi dengan bunga yang tidak tetap, yang ketiga yaitu obligasi tanpa bunga. Selanjutnya dilihat dari segi penerbit. Obligasi yang pertama diterbitkan oleh pemerintah pusat, yang kedua diterbitkan oleh pemerintah daerah, yang ketiga diterbitkan oleh perusahaan, yang keempat diterbitkan oleh swasta. Selanjutnya obligasi dilihat dari jatuh temponya. Yang pertama itu ada jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga yaitu jangka panjang.
Yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah untuk mengumpulkan modal dari masyarakat dan kemudian akan diinvestasikan dalam portofolio efek dalam manajer investasi. Yang C yaitu manajemen pasar modal syariah. Yang pertama ada Badan Pengelola Pasar Modal yang tugasnya yaitu memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pasar modal berdasarkan undang-undang. Yang kedua yaitu ada Badan Pengawas Pasar Modal yang bertugas mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga, seperti contohnya yaitu Bursa Efek. Yang ketiga itu ada kegiatan operasional pasar modal syariah. Di sini kegiatan operasional pasar modal syariah itu harus sesuai dengan syariat Islam yang mana tertuang dalam DSN MUI nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal syariah. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai pasar modal syariah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.